akan menyaksikan Coffee Break dipersembahkan oleh untuk memperkuat komitmen dan dukungan dari pemerintah pusat, baik kementerian, lembaga negara, dan pemimpin daerah dalam mencapai target akses universal air minum dan sanitasi 2019. Maka, pada tanggal 19 hingga 20 Desember 2017, Pamsimas, penyediaan air minum dan sanitasi berbasis masyarakat nasional di Jakarta. Pembukaan yang dilakukan oleh Sekretaris Jenderal Pekerjaan Umum, Ibu Anita Vimanti Eko Susetyoni. Acara yang dihadiri oleh 4 pejabat kementerian dan Bappenas dan juga para bupati, kepala desa, dan pelaksana program Pamsimas. Program Pamsimas yang telah berlangsung sejak tahun 2008 menargetkan mampu mendapat akses air minum sebanyak 10,5 juta jiwa dan sanitasi sebanyak 7,5 juta jiwa pada tahun 2020. Target tersebut akan sulit tercapai apabila tidak terjalin komitmen yang sama antar pemerintah pusat, daerah, dan masyarakat. Pada rapat kerja nasional Pamsimas ini juga terpilihlah 2 bupati dan 10 kepala desa sebagai daerah berkomitmen dan telah mendapatkan nilai terbaik dari lintas kementerian. Kriteria apa saja yang menjadi penilaian suatu daerah menjadi yang terbaik? Selamat pagi pemirsa, jumpa lagi bersama dengan saya Rosalin dan juga rekan saya Ari Danu, dan tentunya juga Anda tadi sudah melihat bagaimana tayangan yang kita putarkan untuk Anda semua ya. Jadi pasokan air minum dan sanitasi berbasis masyarakat ini sedang digalakan dan sudah dimulai dari tahun 2008. Di 2019 ini artinya juga pemerintah menargetkan 100% ya penyediaan air minum dan sanitasi berbasis masyarakat di seluruh Indonesia. Sebuah tantangan yang tidak mudah, tapi tentunya kita juga perlu adanya keterlibatan dari pihak masyarakat untuk mewujudkan target di tahun 2019. Iya, betul sekali Adik. Kalau tadi kita sudah lihat di layar televisi Anda bahwa tanggal 19 Desember ya, tepatnya kemarin itu sudah dilaksanakan Rakornas dan sudah terpilih 2 wilayah di Indonesia, yaitu di Aceh Besar dan juga Tabanan Bali yang mendapatkan award ya, seperti itu ya. Ada 10 kepala desa juga yang mendapatkan penghargaan. Untuk itu langsung kita berbincang-bincang pada pagi hari ini ya dengan Dirjen Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri Insinyur Diah Indrajati MSc. Selamat pagi Ibu. Selamat pagi Mas, selamat pagi Mbak. Selamat pagi Ibu, dan juga kemudian sudah hari di sini ada Ibu Insinyur Mawardi, Ibu Niputu Eka Wiryastuti SOS, Bupati Tabanan Bali. Selamat pagi Ibu. Pagi. Cerah ya, karena baru dapat penghargaan ya. Fresh. Lalu juga pada pagi hari ini sudah hadir Bupati Aceh Besar, Bapak Insinyur Mawardi Ali. Selamat pagi Bapak. Pagi ya. Ini juga mendapatkan penghargaan ya kemarin ya, luar biasa sekali. Nah, kita ke Ibu Diah. Ibu, ini kan kemarin dilaksanakan Rakornas di tanggal 19 Desember 2017 kemarin. Salah satunya adalah mengapresiasi tentunya kepala daerah, mungkin dan kepala desa juga yang menjadi contoh sejak tahun 2008 hingga tahun 2017 ini. Tapi bisa diceritakan lebih lanjut di Rakornas ini pembahasannya apa saja? Iya. Oke, terima kasih. Jadi Pamsimas ini kan merupakan program pemerintah yang dilakukan secara bersama-sama. Jadi ini terkait dengan ada kewenangannya pusat, ada kewenangan provinsi, dan ada kewenangan kabupaten kota. Jadi memang ini komitmen sama-sama harus dibangun. Jadi kemarin pada saat Rakornas ini tahun 2017 ini untuk tahun pertama fase ketiga. Jadi sejak 2008 tadi, sekarang sudah masuk di fase ketiga dan kita belajar dari fase pertama dan fase kedua. Itulah yang kemudian kita pakai untuk memperbaiki pelaksanaan di fase ketiga. Nah, Rakornas ini tujuannya salah satunya karena ini berbagai pihak berkumpul sama-sama, ada pemerintah pusat, ada pemerintah daerah. Mari kita menjalin komitmen sama-sama di dalam Rakornas itu dan saling sharing dengan pengalaman-pengalaman sukses story. Jadi ada komitmen bersama-sama yang digelar kemarin di Rakornas. Tapi kita juga pengen tahu, ini kan adalah memasuki fase ketiga. Ada evaluasi dari fase pertama dan kedua yang menjadi bahan pekerjaan untuk fase ketiga. Apa saja? Tentu saja. Kami evaluasi dari, kan ini pengembangan air minum dan sanitasi berbasis masyarakat. Jadi tidak hanya menyiapkan sarana prasarana untuk
akses air minumnya, tapi juga ternyata yang paling sangat sulit mungkin adalah perilaku untuk hidup sehat. Jadi kalau sarana prasarananya sudah dibangun tapi masyarakat tidak bisa memanfaatkan itu, bahkan mungkin untuk manajemennya ya akan menjadi sulit. Jadi dua hal itu, perilaku manusianya dan juga sarana prasarananya. Menarik di fase ketiga berarti selain pembangunan secara fisik, pembangunan perilakunya juga harus diperkuat. Seperti apa contohnya, Ibu? Ya, komitmen pemerintah daerah untuk selalu pendampingan kepada masyarakat, karena ini kan menyangkut dengan budaya ya, budaya perilaku hidup hari-hari untuk perilaku hidup sehat, seperti bersih dan sehat. Misalnya masih banyak presentasi untuk buang air besar sembarangan, itu masih di beberapa tempat masih banyak terjadi. Nah, itu yang harus pelan-pelan harus dirubah gitu. Oke, baik. Nah, ini kita di sini sudah kehadiran dari Bupati Bali dan juga Bupati Aceh, yang dua wilayah ini mendapatkan penghargaan pada acara Rakornas kemarin ya, Ibu ya. Nah, ini kenapa dua wilayah ini mendapatkan penghargaan, Bu? Apakah sesuai dengan kriteria yang dimaksud? Ya, meliputi apa saja? Jadi gini, 10 desa ada kriteria tersendiri, ada 10 kriteria lah kira-kira itu. Kemudian yang untuk kabupaten juga ada kriterianya tersendiri. Tentu saja kalau untuk kabupaten kriterianya bisa lebih luas. Misalnya salah satunya yang pertama, bahwa seluruh desa di kabupaten yang bersangkutan itu sudah melaksanakan penyediaan air minum dan sanitasi. Dan berfungsi gitu ya. Jadi prasarana penyediaan air minum dan sanitasinya berfungsi dengan baik, spamnya berfungsi baik. Kemudian coveragenya kalau bisa seluruh desa sudah mengakomodir target masyarakatnya itu sudah terakomodir. Jadi ada beberapa kriteria. Kemudian ada kelembagaan yang mengelola khusus spam ini, bahkan mengembangkan ke kegiatan ekonomi yang bisa untuk memelihara. Misalnya menetapkan tarif. Kemudian dia punya dokumen perencanaan di kabupaten yang memang berpihak kepada pengembangan air minum dan sanitasi ini. Itu kemudian mendapatkan pendanaan yang semakin hari semakin meningkat, pendanaan untuk pemeliharaan itu, karena pemeliharaan juga menjadi sangat penting. Kalau tidak dia nggak akan sustainable. Beliau-beliau ini kan terlibatnya sudah cukup lama, berarti kita harus mengevaluasi keberlanjutan itu seperti Ibu apa. Tentunya targetnya sama dari pemerintah pusat, tapi mungkin bagaimana mengeksekusinya berbeda-beda karena kan ini melibatkan budaya dan masyarakat setempat. Bagaimana nih sampai akhirnya dari dari Tabanan sendiri ini sekarang mendapatkan penghargaan ini, pasti ada sesuatu yang sangat spesial dan bekerja dengan sangat baik gitu ya. Ya, jadi sebenarnya kesuksesan dari semua program itu adalah komunikasi, koordinasi, dan sinergisitas kita antara pimpinan dan masyarakat kita secara hierarki. Jadi kami berprinsip bahwa yang namanya hidup sehat itu tidak hanya dengan program atau wacana saja, tapi kita juga harus memberikan pemahaman, contoh, dan action langsung, termasuk pendampingan dari pemerintah daerah sebagai keseriusan kita untuk membuat masyarakat kita maju gitu. Karena kalau mereka sudah paham, tentunya tidak akan sulit kita mensosialisasikan atau mengharapkan seperti apa nanti ending dari program PAMSIMAS ini, dan itu juga membuat masyarakat kita juga sangat diuntungkan kan, yang selama ini mereka susah untuk mencari air bersih ya, kesehatannya juga sangat berkurang ya, dan tentunya ini akan berdampak juga kepada tidak hanya faktor kesehatan saja, tapi juga kepada faktor ekonomi desa itu sendiri. Apalagi di Tabanan kita juga sudah spam semua ya, ada 25 desa sudah spam semua, dan kita juga 65% sudah cakupannya, dan mudah-mudahan 2018 ada 65 desa yang sudah memakai PAMSIMAS. Artinya masyarakat Tabanan sangat mendukung sekali partisipasi dalam PAMSIMAS ini ya, tidak ada kendala sama sekali. Tidak, karena kita berikan pemahaman. Pemahaman itu yang penting. Itu yang penting. Seperti apa? Artinya pemahaman ini, hidup bersih itu kan tidak hanya untuk sekelompok 1-2 orang saja. Tapi kita berharap masyarakat itu mandiri, masyarakat itu sehat, dan bisa kita ajak mengisi pembangunan. Dan kalau mereka tidak paham arti kebersihan, arti air bersih dan sebagainya, ini yang sulit. Itu yang sulit. Jadi sebagus apapun program, kalau tidak hierarki dari atas ke bawah, baik sosialisasi dan pemahaman dan sudut pandang mereka tentang arti kehidupan yang baik, tentunya ini yang membuat kita agak setengah-setengah bekerja. Betul sekali. Nah, kita akan juga bertanya tentunya ke Pak Mawardi Ali, apakah pemahaman ini juga langsung didapatkan dari masyarakat di Aceh Besar gitu ya. Cerita lengkapnya nanti kita akan sampaikan kepada pemirsa. Kita akan rehat sejenak dulu, kita akan segera kembali. Jangan kemana-mana, tetap di Coffee Break.
Presiden Joko Widodo melantik gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta terpilih. Demi Allah, saya bersumpah. Demi Allah, saya bersumpah. Informasi aktual dan mendalam. Marsikal TNI Hadi Cahyanto resmi menjabat sebagai Panglima TNI menggantikan Jenderal TNI Gatot Nurmantio. Pabrik petasan meledak dan terbakar. Bagian besar responden menilai kinerja Jokowi JK cukup memuaskan dengan sejumlah catatan. Kami hadirkan dalam Kabar Petang di TV One. Memang beda. Ingatlah untuk selalu bertindak efektif dan efisien dalam menggunakan air. Usahakan mandi dengan menggunakan shower atau pancuran dan gunakan gelas kumur ketika menggosok gigi. Gunakan lap dan ember untuk mencuci mobil. Gunakanlah bak atau ember kecil untuk mencuci atau membilas semua peralatan dapur. Lakukan perawatan alat-alat sanitasi. Menggunakan alat-alat sanitasi yang hemat air. Buatlah penampungan air hujan dan sumur resapan di sekitar rumah. Gunakan air dengan bijak. Terapkan hemat air. Kembali lagi di Coffee Break. Kalau misalkan tadi kita sudah berbincang-bincang bahwa sudah ada 2 daerah yang kemarin mendapatkan award dalam acara Rakornas ya, ada wilayah di Aceh dan juga di Bali, ya, Tabanan Bali. Betul. Dan tadi kita sudah berbincang-bincang di Bali bahwa mendapatkan award seperti itu tidak hanya tersedianya adanya PAMSIMAS di wilayah itu sendiri, tetapi melainkan sudah bisa berjalan fungsinya dengan sangat baik ya, untuk memenuhi semua kriteria untuk masyarakat seperti itu ya. Sekarang kita balik ke Bapak Mawardi Ali, Pak, di Aceh Besar. Tentunya ini juga sebuah tantangan tentunya untuk bisa menyediakan air minum dan juga sanitasi berbasis masyarakat. Karena pembangunan ini adalah pembangunan yang berkelanjutan. Bisa diceritakan bagaimana pengalamannya, Pak? Iya, pengalamannya begini. Artinya memang PAMSIMAS ini adalah komitmen pertama dari pemerintah daerah, pemerintah pusat, dan juga pemerintahan di desa ya. Nah, pengalaman kita di Aceh Besar, artinya memang kita mampu menjadikan desa menjadi desa mandiri dengan adanya program PAMSIMAS ini. Salah satunya adalah seperti misalnya desa di Janto ya. Desa Janto itu yang sebelumnya mereka itu adalah untuk air minum dan sanitasinya itu di sungai. Di sungai juga MCK-nya di sungai. Kemudian mereka dengan adanya program ini, mereka itu untuk mencari sumber airnya itu harus jalan 6 jam. Bergotong royong bersama-sama, bekerja sama, kemudian di sana mereka membuat intake-nya bersama-sama, kemudian membuat reservoirnya, dan dialiri ke desa Janto itu. Nah, luar biasa sekali dengan dukungan anggaran yang relatif sangat kecil, tapi bisa kerjasama. Dan sekarang itu sudah bisa berkembang itu menjadi 6 desa dari satu sumber ini. Jadi kemudian juga perilaku tadi sudah bagus. Yang dulu buang air besarnya itu sembarangan di mana saja. Kemudian sekarang sudah ada juga dari sisi sanitasinya, jambannya sudah bagus, sudah layak untuk sanitasi lah, sudah bersih. Dan perilaku masyarakat sebenarnya kalau di Aceh itu ya, khusus Aceh Besar, kita itu sebenarnya perilakunya sudah bersih karena memang agama kita sudah mengajarkan bahwa kebersihan itu adalah setengah dari iman ya. Tapi karena memang fasilitas sarananya yang tidak memadai, ya akhirnya seperti itu terjadilah banyak penyakit-penyakit seperti diare, penyakit kulit dan sebagainya. Tapi alhamdulillah ya, dengan adanya program PAMSIMAS ini, ada beberapa desa yang sudah berkembang, mereka sudah mandiri dari sisi ekonomi, sudah hidup. Dan ini mungkin saya juga mendapat penghargaan ini adalah mewakili dari mereka. Mereka-mereka yang di desa yang selama ini luar biasa sekali membanggakan ya. Ada berapa desa Pak totalnya, Pak? Itu kita 20 dari program, kemudian ini sudah berkembang, sudah hampir 40 desa yang sudah mandiri, sudah bisa berjalan dengan baik. Kemudian ini kan adalah pembangunan yang berkelanjutan PAMSIMAS ini. Artinya tentunya selain tentunya pembangunan fisik,
pembangunan juga tentunya karakter. Ini juga tentunya ada pembangunan yang efeknya nanti adalah kesehatan semakin baik, lalu juga pemberdayaan ekonomi juga memang akan meningkat. Bisa diceritakan pembangunan apa selanjutnya selain tentunya pembangunan fisik dan karakter tadi? Ini kalau masih terkait dengan yang PAMSIMAS ini, memang kami sangat berharap dengan intervensi yang melalui program PAMSIMAS yang didanai dari bantuan donor seperti ini, kami sangat berharap ini bisa dikembangkan dulu. Paling tidak pemerintah daerah fokus untuk mereplikasikan ini dan mengembangkan. Kan tadi yang masih kesulitan adalah biaya maintenance-nya, operasional dan maintenance-nya. Nah, ini yang harus mulai dikembangkan. Mungkin bisa ada kegiatan-kegiatan ekonomi yang kemudian bergulir di situ dengan kelompok masyarakat yang mengelola spam itu, kemudian silahkan dikembangkan produk. Saya dengar di Tabanan juga sudah mulai seperti itu, bisa diceritakan, Bu? Ya, jadi dengan adanya spam tadi, badan yang mengelola untuk air bersih, tentunya kita akan mendapatkan produk quality dari desa itu sendiri yang bernaung di bawah BUMDes, yang mempunyai tingkat kebersihan yang baik gitu, punya standarisasi yang baik. Dan ini juga membangun ekonomi kerakyatan, ya, karena bagaimanapun juga dengan adanya air bersih, tentunya apapun produk kualitas yang akan dijual di masyarakat itu tentu mempunyai nilai kesehatan yang punya standarisasi yang bagus, seperti itu. Nah, kalau di Aceh sendiri bagaimana pengelolaannya nih, Pak? Pengelolaan sudah bagus, kita sudah ada pengelolaan spam sudah sempurna, artinya itu kan misalnya dari satu desa mereka sudah ada ini PAMSIMAS yang ketiga ini lebih diberatkan kepada pengembangan jaringan. Dari tadi sudah ada sumber-sumber air yang layak untuk kita konsumsikan, kemudian jaringannya sudah menggunakan keran semua sudah, dan perilaku masyarakat dari sanitasi itu ya sudah kita sosialisasikan bagaimana ya cuci tangan dengan sabun, kemudian juga ya bersih, hidup bersih, kesehatan, menjaga kesehatan, dan seperti itu. Akhirnya kan tujuan kita bagaimana ini desa itu supaya betul-betul menjadi desa yang mandiri, desa yang sehat, desa menjadi pemberdayaan ekonomi dari pariwisata juga bisa mendukung seperti ini. Dan ini kita berharap bahwa 2019 itu yang akses universal yang RPJMN daripada secara nasional yang dicanangkan oleh Pak Jokowi itu bisa tercapai, di mana seluruh rakyat Indonesia sudah bisa mengkonsumsikan air minum yang memang layak dikonsumsikan. Baik, kemudian untuk target ke depannya, Ibu Diah, di tahun-tahun selanjutnya, apakah mungkin nanti akan ada penghargaan kembali? Rencananya begitu. Memang ini baru penghargaan pertama, karena biar bagaimana kan upaya kepala daerah dengan masyarakat ini harus kita apresiasi dari pemerintah pusat, begitu. Jadi ini memang tahun pertama, nah mudah-mudahan nanti bisa berlanjut ke tahun berikutnya, dan kepesertaannya juga semakin aktif gitu ya di daerah, karena sudah nggak bisa ditawar-tawar lagi gitu. Jadi dan kami sangat berharap mungkin nanti pemerintah pusat punya PR bagaimana reward terhadap beliau. Kemarin baru diserahin apa, Bu? Plakat ya. Plakat. Ke depan harus ada mekanisme pendanaan atau reward yang bisa digunakan untuk meningkatkan pengelolaan spam itu di daerah. Betul sekali. Tapi tentunya prestasi sebagai benchmark dengan daerah-daerah lain itu menjadi sebuah prestasi yang sangat luar biasa. Tapi kita berbicara mengenai, tadi kita sudah berbicara mengenai bagaimana peran serta masyarakat pada saat pengelolaan. Tapi kita mau flashback mundur lagi bagaimana pada saat perencanaan dan pembangunan sehingga bisa seberhasil ini ya di video hari ini. Kita akan segera kembali, jangan kemana-mana, tetap di Coffee Break. Untuk selalu bertindak efektif dan efisien dalam menggunakan air. Usahakan mandi dengan menggunakan shower atau pancuran dan gunakan gelas kumur ketika menggosok gigi. Gunakan lap dan ember untuk mencuci mobil. Gunakanlah bak atau ember kecil untuk mencuci atau membilas semua peralatan dapur. Lakukan perawatan alat-alat sanitasi. Menggunakan alat-alat sanitasi yang hemat air. Buatlah penampungan air hujan dan sumur resapan di sekitar rumah. Gunakan air dengan bijak. Terapkan hemat air.
Selamat pagi pemirsa, bagaimana kabar Anda hari ini? Nilai tukar rupiah di penghujung perdagangan pekan ini kembali buruk dan sudah menembus level psikologis 13.600 per dolar Amerika Serikat. Seiring dengan pertumbuhan nilai ekspor, kebutuhan pembiayaan terus meningkat. Dalam 8 tahun terakhir, nilai pembiayaan Lembaga Penjaminan Ekspor Indonesia atau Indonesia Exim Bank telah meningkat lebih dari 10 kali lipat. Sebenarnya apa yang terjadi sih, Pak? Ya, ini adalah yang namanya globalisasi, keniscayaan. Ingatlah untuk selalu bertindak efektif dan efisien dalam menggunakan air. Usahakan mandi dengan menggunakan shower atau pancuran dan gunakan gelas kumur ketika menggosok gigi. Gunakan lap dan ember untuk mencuci mobil. Gunakanlah bak atau ember kecil untuk mencuci atau membilas semua peralatan dapur. Lakukan perawatan alat-alat sanitasi. Menggunakan alat-alat sanitasi yang hemat air. Buatlah penampungan air hujan dan sumur resapan di sekitar rumah. Gunakan air dengan bijak. Terapkan hemat air. Ya, tentunya kita masih berbicara mengenai program PAMSIMAS, di mana seperti kita tahu 2019 menjadi target yang sangat cukup menantang begitu ya Ibu ya, 100%. Jadi ada berapa kabupaten dan juga desa lagi yang akan dengan program PAMSIMAS ini? 360-an masih ini di fase ketiga ini. Betul, berarti dalam 2 tahun ini dikejar begitu ya? Harus dikejar, banyak target yang harus dicapai ya Bu ya. Oke, Ibu, kembali lagi mengenai praserta masyarakat, karena ini program pembangunan berbasis masyarakat. Kalau tadi kita sudah berbicara mengenai pengelolaannya bagaimana begitu ya, tapi kalau untuk pembangunan perencanaannya sendiri bagaimana sih keterlibatan masyarakat ini? Ya, jadi gini, ini kan kita Indonesia ya, beda ya. Jadi semua program yang bergulir ataupun dilaksanakan di daerah itu tetap harus tertuang di dalam dokumen perencanaan. Nah, yang tugas ini adalah pemerintah daerah, dalam hal ini kabupaten dan pemerintah desa bersama-sama dengan pemerintah desa. Jadi melalui program ini diperkenalkan menyusun semacam rencana aksi terpadu. Tadi di awal kan saya sebutkan bahwa program ini tidak Kementerian Kesehatan sendiri jalan, Kementerian PU sendiri jalan, tidak, tapi merupakan program terpadu. Di daerah juga gitu, kan ada dinas kesehatan, ada dinas perumahan, perhubungan dan lain sebagainya yang terlibat itu harus duduk bareng menyusun rencana aksi. Bagaimana potret profil daerahnya terhadap akses air minum dan sanitasi. Itulah yang kemudian apa intervensi yang diperlukan diprogramkan, direncanakan di dalam rencana aksi. Nah, rencana aksi ini kemudian diusulkan melalui dari mulai musrenbang desa berturut ke atas sampai ke kabupaten gitu. Nah, dituangkan dalam dokumennya Ibu gitu kan, baik dokumen 5 tahunan maupun dokumen tahunan supaya nanti bisa mendapatkan APBD dibahas dengan DPRD. Seperti itu. Nah, itu yang harus kita kawal. Di daerah memang disediakan local government semacam fasilitator ada di daerah. Kemudian juga ada koordinatornya. Nah, itu yang harus kita kawal, make sure bahwa usulan dari bawah, kondisi di bawah itu terus terbawa sampai ke musrenbang. Untuk anggarannya sendiri ini bersumber dari mana ya, Bu? Kalau kewenangannya daerah ya harus dengan APBD, kalau kewenangannya pusat dengan APBN gitu. Dan ada bantuan stimulan untuk hibah kan, ada juga hibah. Baik, kemudian nih penilaian dari awarding ini sendiri itu sudah berlangsung sejak berapa lama? Baru dimulai tahun ini, tapi ini dipakai untuk daerah-daerah yang sudah mengikuti sejak fase 1. Karena memang kan intervensi seperti ini baru dilihat, nggak bisa sekali ini proyek selesai, besok dievaluasi kan nggak bisa. Jadi untuk yang sudah terlibat sejak awal, itu yang kita evaluasi, karena pasti hasilnya sudah kelihatan. Gitu. Oke, kalau tadi kita berbicara mengenai air minum begitu ya, tapi kita juga ini kan ada, masing-masing ini juga ada pembangunan sanitasi. Bagaimana di Tabanan, Bali? Ya, jadi artinya sebenarnya kalau kita ngomong PAMSIMAS itu pasti bersinergi dengan kesehatan, dengan pola hidup masyarakat kita. Jadi salah satunya adalah sanitasi kita. Kebetulan Tabanan juga berprestasi di bidang sanitasi. Jadi kita sudah ada 45 desa yang menggunakan IPAL komunal. Jadi mereka menjadi satu untuk septic tanknya. Dan itu juga kita koordinasikan dengan kita punya program di Tabanan bagaimana kita menyedotnya itu bersama-sama dan disubsidi oleh pemerintah. Jadi budaya hidup bersih ini harus sinergi. Salah satunya adalah di samping dia mempunyai MCK yang bersih ya, terus mereka juga punya bank sampah, terus
mereka bawa program itu, misalnya kalau di Bali kita ada adat budaya, yaitu setiap purnama kita bersih-bersih nyapu gitu kan. Nah seperti itulah, jadi ini harus berhubungan, dan dari air bersih yang ada ini akan berdampak kepada faktor ekonomi. Karena banyak pengangguran yang kita tampung, mereka bisa bekerja di spam-spam kita ya. Terus habis itu ibu-ibunya juga aktif dengan badan usaha milik desa. Jadi sangat berkolaborasi sehingga menjadi suatu desa yang settle, yang mandiri, yang bersih, dan masyarakatnya bisa hidup dengan baik seperti itu. Oke, baik. Kemudian kalau dari Aceh sendiri bagaimana, Pak? Ya, di Aceh Besar kita itu kabupaten yang sangat luas ya. Ada 604 desa. Artinya desanya sangat banyak. Kita perbandingan antara sanitasi dengan air minum itu, kalau air minum kita sudah sampai 75% terhadap persediaan air minum yang baku, yang layak untuk dikonsumsikan. Kemudian untuk sanitasi kita sudah 70%. Dan kita berharap bahwa memang 2019 itu bisa tercapai 100% dua-dua. Nah, perilaku sanitasi inilah kalau misalnya kan di Aceh atau di mana saja lah. Kalau dulu-dulu zamannya dahulu itu kan seperti misalnya buang air besar itu di sungai, nanti datang orang tutup kepalanya saja. Sekarang sudah tidak ada pemandangan itu lagi ya, Pak. Yang perilaku seperti ini sebenarnya yang harus ya kita hilangkan. Maksudnya harus ada jamban yang layak untuk itu ya. BABS lah istilahnya, buang air besar sembarangan itu tidak boleh lagi, karena itu pengaruh terhadap kesehatan luar biasa, lingkungan juga. Nah kemudian bagaimana juga anak-anak kita ajari masyarakat supaya cuci tangan dengan sabun seperti itu, juga mengkonsumsikan dengan makanan-makanan yang betul-betul makanan yang bersih. Kalau kami di sana adalah makanan yang halal. Nah kalau ini kehidupan ini kan sebenarnya kalau tingkat mengukur kesejahteraan, inilah sebenarnya yang harus diukur. Indonesia, Aceh juga seperti itu. Kadang-kadang daerahnya itu digambarkan sebagai daerah seperti bongkahan surga, indah, cantik, tapi sanitasinya seperti di neraka. Tapi tentunya dengan dua daerah ini kita juga bisa melihat penghargaannya di depan ini gitu ya, bisa menjadikan benchmark untuk daerah-daerah lain, kabupaten-kabupaten lain dan desa-desa yang lain. Kemudian tentunya 2019 100% untuk pasokan air minum dan sanitasi berbasis masyarakat. Baik, terima kasih Ibu Dia, terima kasih juga untuk Bapak Mawardi, dan juga terima kasih untuk Ibu Eka. Mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi dengan memberikan informasi yang sangat informatif sekali pada pagi hari ini. Iya, baik pemirsa, demikian perbincangan kita mengenai Pamsimas, dan jangan kemana-mana karena Coffee Break akan segera kembali untuk memberikan informasi yang tak kalah menariknya bersama dengan rekan kita ada Ojib dan juga Indah. Tetap bersama dengan kami hanya di Coffee Break. Anda baru saja menyaksikan Coffee Break dipersembahkan oleh